Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Catatan Pena Kehidupan. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata seseorang yang terjadi dalam hidupnya, namun orang ini tidak mau disebutkan namanya. Baik, kita mulai. Dahulu, ketika usiaku 9 tahun, saat itu ketika diri ini menginjak pada kelas 4 SD, suatu hari kami mendapatkan tugas oleh guru agama. Anak-anak, minggu depan kalian bawa peralatan sholatnya, bawa sarung dan sajadah. Kita akan belajar sholat. Dalam hati kecilku terdapat firasat yang kurang mengenakan hati, karena aku tak bisa sholat. Hari yang dinanti saat itu telah tiba. Dan saat itu kami yang beragama muslim diarahkan ke suatu masjid besar yang tak jauh dari sekolahku, berkisaran 300 meter. Saat itu jantungku semakin berdebar, tidak mantu karena rasa takut yang sangat menghantuiku. Setelah itu kami masuk, duduk, dan berdoa untuk memulai proses belajar. Terdengar guruku berkata, "Ayo, keluarkan semua peralatan yang kemarin Bapak tugaskan." Namun, dari 20 orang siswa, hanya beberapa orang yang membawa peralatan tersebut, di antaranya aku. Jantungku semakin berdetak dengan sejadi-jadinya ketika guruku meminta satu orang dari teman laki-lakiku maju untuk mencoba memperagakan. "Ayo dimulai." Temanku langsung memulai dengan gagah, lantang, lancar hingga selesai. Karena sudah laki-laki, sekarang perempuan, kata guruku. Dipanggillah salah satu teman kelasku yang wanita. "Ayo mulai," kata guruku. Dengan suara pelan dan lembut, lancar hingga selesai tanpa kendala teman perempuanku itu. Hatiku semakin resah. Detak jantungku tak menentu karena ketakutanku ketika dipanggil untuk maju. Ternyata yang ditakutkan itu benar. Guruku memanggilku untuk maju ke depan untuk mempraktikkan sholat. Seketika itu, darahku terasa berhenti, wajahku pucat, badanku terasa dingin. Aku berjalan pelan dengan rasa ketakutan dan keraguan-raguan. Sampailah pada tempat sajadah itu diletakkan. "Ayo mulai," kata guru agamaku. Apa yang terjadi? Niat sholat pun aku tak bisa. Hanya berkata Bismillahirrahmanirrahim dan Allahu Akbar. Hanya bisa diam dan tak dapat berkata-kata lagi. Sontak ketika itu, guruku langsung berkata, "Ayo dimulai." "Kenapa diam? Kamu tidak bisa sholat ya?" guruku bertanya. Dengan lirihku menjawab, "Tidak bisa, Pak." Sampailah guruku marah dan berkata, "Memalukan. Kamu tidak bisa sholat.
Ser, hatiku serasa menangis. Aku merasa malu terhadap teman-temanku karena semua mata tertuju dan fokus pada diriku yang berada di depan. Akhirnya guruku berkata, "Sudah, kita hentikan pelajaran praktik sholat. Kita lanjutkan dengan pelajaran." Aku merasa sedih karena terasa hari ini hari yang paling memalukan, menyedihkan yang terjadi dalam hidupku. Ketika pulang, sampai di rumah, aku meminta kepada orang tuaku untuk belajar mengaji. Tapi aku tidak bercerita dengan apa yang terjadi di sekolahku tadi. Dalam hatiku, aku bersumpah, aku harus bisa belajar sholat dan tak meninggalkan sholat 5 waktu. Akhirnya, aku belajarlah kepada seorang guru ngaji yang terkenal di desaku. Dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah, aku bisa hatam Al-Quran. Aku berubah kepada diriku yang dulu. Ketika ada perlombaan hari besar Islam di desaku, aku selalu mendapat juara. Sampailah hari minderku berubah menjadi kepercayaan diri. Apalagi semua prestasiku dalam waktu setahun itu diketahui oleh guru agamaku tersebut. Setelah sekian lama, diriku merasa minder dan malu ketika bertemu guru agamaku. Kini aku terasa biasa karena aku sudah merasa berubah dengan keadaan yang dahulu. Sampai saat ini, aku bersumpah pada diriku, aku tak mau lagi untuk meninggalkan sholat. Karena itulah aku yang membuat malu dalam sejarah hidupku, merasa minder terhadap guru agamaku. Itulah cerita pengalaman dari kisah nyata. Ya, itulah sekelumit kisah nyata dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Mudah-mudahan dapat menghibur dan bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua yang mendengarkan channel Catatan Pena Kehidupan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya agar saya dapat bersemangat dan bisa lebih baik lagi untuk membuat konten. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.